Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, mahasiswa PPG Transformasi batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Walisongo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25031170382. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek penilaian pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MI Watonia Islamiyah Kebarongan pada kelas 3 Mapel PKN tentang tema penghayatan terhadap makna Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil Medina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku berlindung kepada Allah, setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Nabi dan utusannya. Ya Allah, tambahkanlah Mari kita sebelum pembelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, itu kembali ya. Oke ya, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak Guru sebelum pembelajaran juga mau mengabsen dulu ya. Kamalina Hanum, Kunes, Wildan, Yasmin. Oke ya, berarti kelas 3A ini lengkap ya, alhamdulillah ya, berangkat semua. Jadi ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita kan pernah nyanyi tentang simbol ya. Simbol Pancasila itu ada 5. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang meningin kepala banteng, padi dan kapas. Ayo kita ingat, Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Oke ya. Oke ya. Burung Garuda itu ada berapa simbol? 5. Pertama apa? Bintang. 2. Ketiga. Keempat. Kelima. Oke ya, berarti kalian sudah sering mendengar, sudah sering melihat ya. Pancasila ya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia ya. Pancasila ini pasti ada asal-usulnya. Itu berasal dari mana? Nah, ini kita bisa lihat nih. Asal-usul Pancasila. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak lama, sejak kerajaan di Indonesia, terutama kerajaan Majapahit ya, di Indonesia sebagai pijakan moral hidup bangsa Indonesia. Pancasila ini dikarang oleh Empu Prapanca ya, dengan kitabnya yaitu Negara Kertagama. Nah, karangan buku tentang simbol Pancasila itu sudah ada sejak zaman dulu ini, bahwa asal-usul Pancasila itu berasal dari budaya Indonesia sendiri, berasal dari kerajaan yang dulu-dulu, budaya-budaya yang dulu diambil dan digunakan sebagai patokan landasan hidup bangsa Indonesia ketika kemerdekaan tahun 1945. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa di Asia Selatan ya. Pancasila berasal dari gabungan dari kata panca. Nah, panca berarti
5. Dan sila adalah dasar atau prinsip, berarti 5 dasar atau 5 prinsip yang merupakan pedoman moral dan arah dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Kalau kita melihat burung Garuda, ini kita juga bisa melihat dari berbagai bulu ini ada maknanya, ya, bukan hanya yang ada di tengah ini ya, tapi bulu-bulunya juga mengandung makna ya. Makna dari lambang ini nih, dari sayapnya itu kan ada, hitung ini setiap sayap itu ada 17 helai dan masing-masing sayap ya, ini ya. Ini di bagian ekor ya, ada 8 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu kalau yang ekor melambangkan bulan kemerdekaannya. Terus 19 ini bagian sini ya, bawahnya pangkal ekor itu ada 19 ya. Ini hubungannya dengan 45, 19 45. Kalau 45 ini yang ada di leher ini gabungan dari ini dan ini, jadi 19 45 ya. Lanjutannya berarti Pancasilanya, simbolnya yang ada di dada ini ya, ini berbentuk perisai ya, seperti tameng. Kalau orang bertempur kan dulu pakai tameng ya, itu persis kan gambarannya ini nih. Perisai ini memiliki 5 sila ya. Tuh, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, dan kelima keadilan sosial. Ini contoh sila pertama ya, sila pertama. Sila pertama ada gambarnya seperti itu ya. Ini orang berbagai macam agama ya, ini melambangkan kerukunan antar umat beragama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu saling menghormati ibadahnya. Kita tidak mengganggu mereka karena kita saling menjaga tenggang rasa, begitu ya. Kalau di penerapan di lingkungan sekolah apa, yuk, ada yang tahu? Apa aja ya? Sholat duha berjamaah, terus sholat duhur, berdoa, betul ya. Itu adalah contoh penerapan di lingkungan sekolah. Terus sila keberapa? Sila keberapa ini? 2. Ini berarti ada gambar tentang anak-anak, teman-teman ya. Berarti ini saling apa? Saling tidak membeda-bedakan, saling menyayangi, tidak membedakan teman, selalu rukun. Iya, tidak membeda-bedakan teman itu termasuk pengamalan sila kedua. Kalian berteman dengan siapa saja. Misalnya di kelas ini penerapannya, kalian tidak pilih-pilih teman ya, nggak boleh ya. Kalau di dalam kelas seperti itu, ataupun di lingkungan sekolah, sesama teman harus saling menyayangi dan mengasihi. Ini sila ketiga. Yang ada di gambar ini adalah berbagai macam suku-suku di Indonesia ini. Ada dari Papua, ada dari Bali, dan dari yang lain ini banyak ya. Berarti apa? Persatuan. Meskipun dari berbagai macam suku ya, ada orang dari Papua, dari Jawa, dari Batak, dari Minangkabau, Bali, menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Oke ya. Kalau penerapannya di lingkungan sekolah, contohnya apa? Yang mencerminkan cinta pada tanah air, upacara bendera, itu ya.
Nah, sila keempat. Nah, ini ada orang yang sedang berkumpul, bermusyawarah seperti ini. Ini termasuk pengamalan, ya. Sila keempat itu bisa dalam pemilihan ketua kelas, bisa dalam kerja kelompok, bisa dalam bentuk yang lain juga bisa. Kemudian yang terakhir, ya. Nah, sila berapa yo? Ya, lima. Yang bersimbol apa? Padi dan kapas, ya. Di gambar ini ada orang yang sedang memotong roti menjadi dua. Nah, ini memiliki makna loh, ya. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan atau dalam memutuskan keputusan, ya, itu harus bersikap adil, ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau penerapannya di lingkungan sekolah, contohnya apa? Nah, misalnya tugas piket udah ada kerjaannya sendiri-sendiri. Misalnya Arkan di bagian nyapu lantai, terus Rehan bersihin kaca, itu udah keadilan, ya. Paham, ya? Itu sudah adil, udah ada tugasnya sendiri gitu. Dari hal tadi semuanya yang sudah Pak Guru sampaikan, ada yang bertanya? Cung, yang bertanya? Oke, Afif mau bertanya apa, Afif? Ke arah mana? Ke arah burung Garuda itu gambarnya ke arah mana itu kepalanya? Kanan, ya, bukan kiri, ya. Kanan itu. Ke arah kanan, ya. Apa artinya, ya, gitu? Oke, satu, ya. Kemudian Aisyah apa? Arti empuk berarti berkaitan dengan emputan tular. Oke, ya. Nanti Pak Guru jelaskan, ya. Tadi tentang yang pertama pertanyaan Afif, ya, tentang mengapa burung Garuda menolehnya ke arah kanan, ya. Nah, ini seperti ini, ya, ke arah kanan, ya. Pak Guru mau jelaskan, ya. Yang namanya arah kanan itu sesuatu yang baik apa yang jelek? Kanan, tangan kanan, kaki kanan. Berarti artinya baik. Mengapa ke arah kanan? Karena apa? Cita-cita dari bangsa Indonesia yang ada di sini, ini kan semuanya tentang kebaikan. Nah, tujuannya ke arah kanan ini kepalanya, tujuannya ke arah kebaikan. Berarti Indonesia itu yang luas ini dibawa ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih jelek, ya. Orang kearannya itu gambar ini tentang burung Garuda ini pasti ke arah kanan, ya. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi, Aisyah, ya? Empu, ya. Empu. Kalau di sini berkaitan dengan empu, ya, emputan tular, ya. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Oke, empu. Kalau empu, ya, sepengetahuan yang Pak Guru ketahui, perhatikan, yang namanya empu, ya, Aisyah, empu adalah sebutan, ya, sebutan bagi orang yang memiliki kemampuan tinggi atau orang yang pintar, itu loh. Empu ini, ya, perhatikan, Empu Prapanca kan membuat kitab. Berarti kalau orang sekarang kan membuat buku atau membuat
apa ya, biografi itu yang namanya misalnya profesor ya. Kalau sekarang kan profesor, orang yang sangat pintar. Kalau zaman dulu itu namanya empu, karena empu itu ada dua. Dulu empu ada dua, ada yang pintar buat kitab, ada yang pintar membuat senjata atau keris ya. Kalau empu prapanca ini pintar membuat kitab tentang negara ya. Begitu ya. Sudah paham Aisyah? Dah ya. Afif? Dah, menoleh ke kanan berarti kebaikan ya. Membawa negara ke kebaikan. Kalau yang tadi Aisyah, empu artinya orang yang pintar atau sebutan orang zaman dulu. Orang yang memiliki kemampuan tinggi ya. Oke ya. Kita sekarang apa? Ngerjakan tugas ya. Ini ya, nanti tugas kelompok. Setiap kelompok itu mendapatkan satu kertas dan satu amplop. Nah, ya seperti tadi ya. Amplop ini isinya tentang simbol-simbol dan arti dan maknanya. Oke ya. Kelompok sini ya, kelompok Putri. Kemudian lakbannya diambil, semuanya pegang ya, semuanya pegang. Oke ya, ambil lakbannya yang sudah. Atau dua. Bisa kalian nih mengurutkannya ya. Ini nanti ya. Ayo kita bicara kelompok sini ya, kelompok Putri. Lakbannya diambil, semuanya pegang ya, semuanya pegang. Oke ya, ambil lakbannya yang sudah. ini nanti ya. Setelah terpasang nanti
yang kalian. Ayo kita bicara dengan benar dan cepat. Yang seperti itu ya. Terus silakan ada yang ambil lagi. Kalau kurang nanti kurang berikan. Nih mengurutkannya ya. Kelompoknya Rehan selesai. Kelompoknya Nikmah gimana? Sudah selesai. Kelompoknya Afif. Tinggal kelompoknya Aisyah ya. Ya. Biar nanti kita tidak kesulitan dalam memasang, makanya nanti pegang pojoknya. Ini bisa dua kelompok ya, nggak apa-apa, dua nggak apa-apa, dua-dua dulu nggak apa-apa. Ya kelompok laki-laki dulu nggak apa-apa, maju. Ini dua bisa, sini. Nah, coba sini. Nah, mari kita cocokkan ya dari kelompoknya Rehan ya ini ya, dari kelompok ini ya. Pengamalannya, nah sekarang ya sesuatu yang dipraktekkan dari pemahaman sila itu. Oke, ini Ketuhanan Yang Maha Esa berdoa sebelum pembelajaran, betul? Dua, menolong orang yang jatuh dari sepeda atau teman yang jatuh dari sepeda, betul. Ketiga, mengikuti upacara bendera, betul. Terus keempat, mengikuti pemilihan ketua kelas. Kelima, mengikuti kerja bakti sosial, betul semua. Oke ya, duduk lagi, kita mengoreksi lagi bareng-bareng ya. Bintang Ketuhanan Yang Maha Esa berdoa sebelum pelajaran, oke. Kedua, rantai hadiran ulang teman, oke. Tiga, Persatuan Indonesia, kegiatan upacara bendera. Empat, kepala banteng, rakyat yang dipimpin, oke. Mengikuti pemilihan ketua kelas, oke. Ini gambarnya ya. Ini koreksi dari Pak Guru ya, masa gambarnya kebalik ya. Ya, tapi tetap masuk benar ya, dalam artian apa, silanya udah benar, dalam artian artinya ini. Terus pelaksanaannya mengikuti bakti sosial ya. Oke ya, alhamdulillah ya, pelajaran hari ini kita bisa melaksanakan dengan tertib, dengan lancar, dengan pemahaman yang maksimal. Sebelum acara ditutup, mari kita menyanyikan ya lagu yang kedua. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak lagu kedua? Sila, sila yang pertama menganut agama, sila yang kedua nolong, sila yang ketiga cinta tanah air, sila yang keempat itu musyawarah, sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, marilah amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, dari Pak Guru, materi ini sudah Pak Guru sampaikan dengan maksimal. Semoga kalian dari pemahamannya yang tadi Pak Guru sampaikan, kalian bisa paham dan yang penting menerapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja ya dari Pak Guru ya, materi PKN ataupun pengamalan Pancasila untuk hari ini ya. Dari Pak Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.